Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Salma, NIM 2024 01051. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi atau tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang berjudul Manajemen Peserta Didik. Tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah yang diampu oleh Tafjani Khalil. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam dunia pendidikan, peserta didik merupakan salah satu unsur yang paling penting. Karena apa? Karena tujuan utama dari pendidikan adalah membantu peserta didik agar dapat berkembang baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Manajemen peserta didik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi siswa, tetapi juga bagaimana sekolah memberikan pelayanan, pembinaan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kita langsung masuk ke pendahuluan, bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya mendapatkan pengetahuan, akan tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan, sikap, dan karakter yang berguna dalam kehidupan. Nah, peserta didik juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan yang tidak sama. Nah, oleh karena itu, sekolah perlu melakukan pengelolaan yang tepat agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik adalah suatu proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan. Secara sederhana, manajemen peserta didik juga dapat dipahami sebagai cara sekolah dalam mengatur dan memberikan pelayanan kepada siswa sejak mereka masuk sekolah sampai menyelesaikan pendidikannya sampai akhir. Nah, menurut Badrudin, manajemen peserta didik merupakan usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sampai keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, contohnya sekolah memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat-bakat siswa tersebut, serta melakukan pembinaan karakter melalui berbagai kegiatan sekolah. Nah, kemudian masuk ke materi yang kedua yaitu tujuan tujuan manajemen peserta didik. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan utama dari manajemen peserta didik adalah menciptakan pengelolaan peserta didik yang efektif dan terarah sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik gitu. Jadi mulus dari awal sampai akhir. Nah, apa aja sih tujuannya? Tujuannya itu yang pertama itu adalah mengembangkan potensi peserta didik tersebut. Jadi setiap siswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Melalui manajemen peserta didik, sekolah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya melalui pembelajaran, organisasi maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian poin yang kedua yaitu membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, manajemen peserta didik membantu untuk membentuk karakter siswa melalui aturan sekolah, pembinaan sikap, serta kebiasaan positif yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Kemudian poin yang ketiga adalah memberikan pelayanan pendidikan yang optimal. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang sangat berbeda, sehingga sekolah itu harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai agar seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang berkembang. Kemudian poin yang keempat yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Seperti apa sih? Pengelolaan yang baik akan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, membantu mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah,
Nah, melalui manajemen peserta didik, sekolah berusaha membantu peserta didik yang berilmu, berkarakter, mandiri, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Itu adalah tujuan-tujuan dari manajemen peserta didik. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi perencanaan. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi manajemen peserta didik. Yang tadi kan tujuan, nah sekarang yang ketiga yaitu fungsi. Nah, manajemen peserta didik memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Nah, yang pertama sama ini juga ada dibagi ke dalam beberapa poin. Nah, yang pertama itu fungsi perencanaan. Perencanaan dilakukan agar sekolah dapat mempersiapkan segala kebutuhan peserta didik, seperti menentukan jumlah siswa yang diterima, menentukan jumlah siswa yang diterima, fasilitas yang tersedia, serta program pembinaan yang akan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu fungsi perorganisasian. Nah, perorganisasian bertujuan mengatur pembagian tugas antara pihak-pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, guru, wali kelas, guru BK, dan tenaga pendidikan agar pengelolaan peserta didik berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, fungsi pembinaan dan pengembangan. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk membantu mengembangkan kemampuan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran, bimbingan, ekstrakurikuler, serta kegiatan pengembangan karakter. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pelayanan. Nah, manajemen peserta didik berfungsi memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, contohnya itu seperti pelayanan administrasi, bimbingan, fasilitas belajar, dan pengembangan minat bakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu fungsi evaluasi. Evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan melihat keberhasilan program yang telah dilakukan oleh sekolah. Nah, itu adalah fungsi manajemen peserta didik. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu materi yang keempat. Ruang lingkup manajemen peserta didik mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik sejak masuk hingga menyelesaikan pendidikan. Nah, beberapa ruang lingkup tersebut yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik. Apa sih perencanaan peserta didik itu? Yaitu untuk menentukan jumlah siswa yang akan diterima dengan mempertimbangkan kemampuan sekolah. Jadi kita juga harus mengetahui ketika kita mau menerima siswa, harus mempertimbangkan sekolah itu mampu untuk menampung beberapa jumlah siswa tersebut gitu. Karena agar terpenuhi segala kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang kedua, penerimaan peserta didik baru, yaitu proses pendaftaran, seleksi, hingga penerimaan siswa baru. Kemudian yang ketiga, pembinaan dan pengembangan peserta didik, yaitu kegiatan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, administrasi dan evaluasi peserta didik. Nah, yaitu pencatatan data siswa serta penilaian perkembangan mereka. Kemudian yang kelima, kelulusan dan alumni, yaitu proses akhir pendidikan serta hubungan sekolah dan dengan para alumni. Biasanya kan memang suka ada kayak di akhir itu alumni dan siswa-siswanya itu berkumpul kayak gitu. Nah, kemudian materi selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Dalam pelaksanaannya, manajemen peserta didik memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, peserta didik itu harus menjadi pusat pelayanan pendidikan. Artinya, seluruh kegiatan sekolah itu harus berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, pelayanan pendidikan harus dilakukan secara adil dan merata tanpa membedakan latar belakang peserta didik. Kemudian yang keempat, manajemen peserta didik tidak hanya memperhatikan prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Kemudian yang kelima, pengelolaan peserta didik harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan manajemen peserta didik. Nah, pelaksanaan manajemen peserta didik dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru yang meliputi pendaftaran, seleksi, hingga proses daftar ulang.
Nah, tahap yang kedua yaitu penempatan peserta didik, yaitu menentukan kelas atau kelompok belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Tahap yang ketiga yaitu pembinaan peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan belajar, bimbingan konseling, ekstrakurikuler, dan kegiatan organisasi. Nah, tahap yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, yaitu melihat perkembangan peserta didik baik dalam bidang akademik maupun sikap. Kemudian tahap yang terakhir yaitu kelulusan peserta didik, yaitu memastikan siswa telah memenuhi standar pendidikan dan siap melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Kemudian masuk ke problematika dalam manajemen peserta didik. Dalam pelaksanaan manajemen peserta didik terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh sekolah. Nah, apa aja sih problematika di dalam sekolah? Yang pertama, adanya perbedaan karakteristik peserta didik. Itu tuh pasti ada ya. Setiap siswa itu memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda, sehingga ia membutuhkan pendekatan yang berbeda pula gitu. Jadi berbeda-beda tiap siswa. Kemudian yang kedua, masalah kedisiplinan. Masalah kedisiplinan ini siswa seperti keterlambatan atau pelanggaran dari aturan sekolah. Kemudian yang ketiga, rendahnya motivasi belajar yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun pergaulan. Kemudian yang kelima, kurangnya kerjasama antar sekolah dan orang tua dalam mendukung perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar permasalahan tersebut itu dapat diatasi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu strategi meningkatkan efektivitas manajemen peserta didik. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen peserta didik, sekolah dapat melalui beberapa strategi. Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang baik antara sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti bimbingan belajar dan layanan konseling. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan pendidikan karakter. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar mampu memberikan pembinaan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan peserta didik, seperti pengelolaan data siswa dan pelayanan administrasi. Dengan strategi tersebut, sekolah dapat menciptakan pengelolaan peserta didik yang lebih efektif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan membacakan penutup atau kesimpulan dari materi yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik itu merupakan proses pengelolaan peserta didik mulai dari penerimaan hingga kelulusan, dengan tujuan memberikan pelayanan dan pembinaan agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal. Jadi manajemen peserta didik mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, pembinaan, pelayanan, dan evaluasi. Meskipun terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, dengan strategi yang tepat dan kerjasama dari berbagai pihak, manajemen peserta didik dapat berjalan secara optimal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nadia Salma pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.